Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, alhamdulillah kali ini ketemu dengan saya kembali, Miftahul Huda. Saya ingin menyampaikan yang telah disampaikan terus dari yang disampaikan sebelumnya, di mana ketika seseorang mengajarkan ilmu, itu harus sesuai dengan kapasitas orang yang diajari. Jangan mengajarkan ilmu di luar kapasitas orang yang diajari. Kenapa? Karena mengajari ilmu di luar kapasitas orang yang diajari, itu bagaikan mengalungkan emas, mengalungkan perak, mengalungkan mutiara pada leher babi. Artinya sia-sia. Nggak akan menjadikan babi itu menjadi mulia, nggak akan menjadikan babi itu menjadi indah. Orang yang salah meletakkan ilmu kepada seseorang sehingga ilmunya dipakai untuk yang salah, untuk mendebat, untuk menyalahkan orang, maka orang yang seperti ini mengajarinya sia-sia dan dia tidak akan menjadikan orang itu mulia. Karena memang orang itu mulia dengan ilmu. Ketika seseorang berilmu bisa jadi mulia. Oleh karena itu yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang berilmu itu diangkat oleh Allah dan diberi derajat lebih tinggi. Oleh karena itu jangan sampai salah meletakkan ilmu. Seorang guru jangan sampai salah meletakkan ilmu. Jangan sampai dokter salah analisis. Kalau dokter salah analisis, maka obatnya menjadi salah. Kalau obatnya menjadi salah, akibatnya menjadi parah, bukan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, seorang alim jangan sampai salah analisis ketika mengajarkan kepada anak muridnya. Karena kalau nanti salah mengajarkan kepada anak muridnya, bukan anak murid itu tambah pinter, malah tambah nggak tahu apa-apa. Karena salah mengajarkan kepada anak muridnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya an Ma'rufin al-Qurhi. Diriwayatkan dari Ma'ruf al-Qurhi. Ini riwayat atau cerita dari Ma'ruf al-Qurhi. Annahu qala, bahwasanya Ma'ruf al-Qurhi pernah berkata, lamma mata Abu Yusuf, ketika Abu Yusuf meninggal. Jadi pada saat itu Abu Yusuf itu sejaman dengan Ma'ruf al-Qurhi. Jadi ketika Abu Yusuf meninggal, siapa Abu Yusuf itu? Sahibu Abi Hanifata. Abu Yusuf itu adalah teman atau sahabatnya Abu Hanifah. Abu Hanifah ini adalah imam mazhab yang pertama, yang paling tua. Yang paling tua itu imam mazhab Abu Hanifah. Setelah Abu Hanifah baru imam mazhab namanya Imam Malik. Setelah Imam Malik baru Imam Syafi'i. Setelah Imam Syafi'i baru Imam Ahmad bin Hambal. Abu Hanifah ini imam mazhab yang paling tua. Dia punya sahabat namanya Abu Yusuf. Ketika Ma'ruf al-Qurhi meriwayatkan tentang meninggalnya Abu Yusuf, sahabat dekatnya Abu Hanifah, lam yakun minan nasi ahadun hadara janazatahu. Ketika Abu Yusuf meninggal, tidak ada seorang pun yang mau datang untuk menyolatinya. Masya Allah. Padahal sholat jenazah itu adalah fardu kifayah. Artinya ketika kita melakukan itu, artinya kita melakukan fardu. Walaupun sesungguhnya kalau sudah ada satu orang saja dari kampung itu untuk nyolatkan sholat jenazah itu, gugur semua kewajiban orang satu kampung itu. Tapi masa iya sih seperti itu? Kalau bisa ya rame-rame lah, jangan sampai kurang dari 40. Kalau lebih dari 40, maka doa-doa itu akan diijabah oleh Allah. Yang tujuannya adalah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu.
Ya Allah, ampuni dia. Minta ampunkan kepada si mayat. Lalu ada yang bertanya, apa iya kita mendoakan kepada si mayat kemudian mayat itu bisa diampuni dosanya? Bukankah wa alaisa lil insani illa ma sa'a, manusia itu dia akan memperoleh apa-apa kecuali yang usahakan. Kami kok yang minta maaf, dia yang dimaafkan. Apa iya seperti itu? Iya, betul seperti itu. Walaupun orang-orang yang berdoa memohonkan ampun kepada si mayat, diijabah oleh Allah, mayat itu dosanya diampuni oleh Allah. Lalu gimana dengan ayat ini? Berarti bertentangan dong dengan ayat ini. Manusia itu tidak memperoleh apa-apa kecuali yang ia usahakan. Betul ayatnya, tapi tidak berlaku hukumnya. Karena apa? Karena Ikrimah mengatakan, sahabat Nabi, sepupu Nabi, anaknya Abu Lahab, namanya Ikrimah mengatakan, hadhil ayatu fi suhufi Ibrahim wa Musa. Ayat ini terdapat juga di dalam suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. Jadi artinya ayat ini dijelaskan oleh beliau, oleh Ikrimah radhiyallahu an, ayat ini adalah bermanfaat untuk berlaku untuk umat Nabi Ibrahim dan umat Nabi Musa. Sementara itu Ibnu Abbas juga menjelaskan, hadhil ayatu mansuhu hukmi. Ayat ini hukumnya sudah terhapus. Ayatnya tidak terhapus, tapi hukumnya terhapus. Kenapa? Karena kalau tidak terhapus akan bertentangan dengan perintah Nabi, yaitu sholat mayat. Sholat mayat untuk apa kalau nggak ada gunanya? Sholat mayat ini ada gunanya, bukan tidak ada gunanya. Gunanya apa? Supaya si mayat menghadap Allah dalam keadaan sudah terampuni. Oleh karena itu, dianjurkan kalau ada orang meninggal, itu adalah sholat mayat. Satu lagi, pada zaman Nabi ada sahabat yang meninggal. Nabi nggak mau nyolati. Lantaran apa? Punya hutang. Hutang yang belum dibayar. Ini berani mati sebelum bayar hutang. Jangan mati dulu kalau masih punya hutang. Jadi orang ini meninggal sebelum bayar hutang. Rasulullah tahu. Lalu Rasulullah bilang, sholati sahabatmu ini, aku tidak mau. Karena dia masih punya hutang. Lalu Qatadah angkat tangan. Ya Rasul, aku yang lunasi hutangnya. Dilunasi oleh Qatadah, lunas hutang orang itu. Yang beramal Qatadah, imbas dari amalnya kepada orang itu. Pada sahabat itu. Ini bukti bahwasanya amal orang lain diniatkan kepada orang lain, maka amalnya akan sampai kepadanya. Jadi jangan ragu. Oleh karena itu ayat ini disebut mansuhul hukmi oleh Ibnu Abbas. Ayat ini hukumnya terhapus. Lalu mana gantinya? Gantinya surah At-Tur ayat 21, cari sendiri. Itu gantinya. Di mana di situ dijelaskan bahwasanya kesolehan bapaknya bisa mengangkat anaknya masuk ke dalam surga. Itu lantaran kesolehan bapaknya. Padahal yang berbuat bapaknya. Tetapi anaknya bisa terangkat. Maka yang seperti ini kita harus memahaminya. Jangan sampai tidak memahaminya. Oleh karena itu, menyolatkan mayat itu hukumnya adalah fardu kifayah. Dan bermanfaat sholat mayat itu buat si mayat. Walaupun yang doa itu bukan si mayat, tapi orang lain. Oleh karena itu, ayat wa alaisa lil insani illa ma sa'a dalam hal ini hanya kita peroleh pahalanya saat membaca, tapi tidak diambil hukumnya karena itu berlaku untuk umat Nabi Ibrahim dan umat Nabi Musa alaihissalam. Li'annahu kana yadkhulu fi amri sultan. Abu Yusuf tadi tidak didatangi oleh orang untuk disolati jenazahnya. Kenapa? Karena Abu Yusuf ini masuk kepada pemerintah. Dia nepeng kepada pemerintah. Dia ulama pemerintah. Masuk ke situ. Lalu
Ma'ruf al-Qurhi di dalam mimpinya bertanya kepadanya. Fara'aituhu fil manami qabla ayudfana. Aku bermimpi, kata Ma'ruf al-Qurhi, aku bermimpi bertemu dengan Abu Yusuf sebelum dikuburkan Abu Yusuf itu. Fakultu lalu aku bertanya kepada Abu Yusuf, ma fa'alallahu bik. Abu Yusuf, apa yang Allah telah lakukan padamu? Qala, lalu Abu Yusuf menjawab, ghafarali rabbi. Allah telah mengampuni dosa-dosaku. Masya Allah. Imam Al-Qurhi, Ma'ruf Al-Qurhi, yang tadinya tidak mau menyolati jenazah Abu Yusuf, sahabat Abu Hanifah, lantaran Abu Yusuf begini dengan penguasa, jadi satu dengan penguasa, menyatu dengan penguasa, tidak mau nyolati jenazahnya, sampai akhirnya termimpi, dan mimpinya bertemu dengan Abu Yusuf. Mumpung mimpi ketemu bertanya, apa yang Allah lakukan kepadamu? Aku telah diampuni oleh Allah. Ma'ruf al-Qurhi juga heran. Kultu, aku bertanya, bimada? Bagaimana mungkin engkau diampuni oleh Allah? Engkau bergaul dengan para penguasa yang merintah semau-maunya. Bagaimana mungkin bisa diampuni? Qala, lalu Abu Yusuf berkata, binashi lil muta'allimina. Karena aku mengarang kitab yang menjadi nasihat kepada orang-orang yang mau belajar. Ternyata Abu Yusuf ini mengarang kitab, menyusun kitab, di mana kitabnya itu bermanfaat untuk dipelajari orang-orang yang belajar. Dipelajari para santri, dipelajari para pelajar, dipelajari oleh mahasiswa. Bermanfaat kitabnya. Dari mengarang kitabnya itu, menyusun kitabnya itu, itulah Allah ampuni dosa-dosanya. Fantahabtu minan naumi. Maka tiba-tiba, kata Ma'ruf al-Qurhi, aku terbangun dari tidur. Fasyahadtu janazatu. Lalu aku ikut nyolati jenazah. Masya Allah. Jangan tidak dibaca, jangan tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu beliau menjelaskan juga, ketika di dalam kitabnya itu ada tulisan Muhammad, lalu ada tulisan Sallallahu Alaihi Wasallam, maka selama tulisan itu masih ada dalam kitab itu, para malaikat itu bersolawat kepadanya. Maka penting sekali di dalam kita mengarang kitab atau menulis sebuah kitab, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Lengkap itu, lengkap, ada Bismillah, ada Alhamdulillah, ada sholawatnya. Jadi selama sholawat itu tertulis di dalam kitab itu, maka Allah akan membalas sholawatnya, malaikat akan menyampaikan atau menjawab sholawatnya kepada orang yang menulis dalam kitabnya itu. Nah, inilah yang terjadi pada Abu Yusuf. Yang tadinya kelihatan amalnya itu dekat dengan penguasa, ternyata Abu Yusuf karyanya diterima oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan cara karyanya itu banyak dimanfaatkan oleh para orang yang menuntut ilmu, para santri. Oleh karena itu, di dalam kitab itu juga diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kemudian ada sholawatnya kepada Nabi. Maka kitabnya berkah dan ia pun mendapat manfaat dari sholawat itu. Oleh karena itu kita harus berhusnudzon, tidak boleh kita bersuudzon. Inilah riwayat yang disampaikan oleh Imam Al-Qurhi, Ma'ruf Al-Qurhi, tentang Abu Yusuf, sahabat dari Imam Abu Hanifah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.